mistis. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kini kehamilan Embun telah menginjak usia 7 bulan. Dalam hari-hari yang telah berlalu, Alaska begitu perhatian pada Embun. Bahkan, tidak sedikit pun Alaska membuat Embun bersedih. Apa yang diinginkan oleh Embun, Alaska akan berusaha untuk memenuhinya. Begitu pula dengan Embun. Ia sudah mulai mempercayai Alaska. Ia sudah mulai mengutarakan isi hatinya pada Alaska. Tentang apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Jika diingat lebih jauh sebelumnya, Embun adalah sosok tipe wanita yang memendam perasaannya sendiri. Memendam perasaan yang tidak disukainya apapun yang terjadi. Ia memilih tidak mengatakan apapun pada Alaska, meski itu menyakitinya. Namun kini berbeda. Apapun yang Embun tidak sukai, Embun akan secara langsung bercerita pada Alaska. Alaska pun bersyukur Embun sudah ingin menceritakan semua keluh kesah padanya. Alaska bersyukur Embun sudah ingin terbuka dengannya. Entah ini pengaruh kehamilan atau apapun itu, Alaska tak peduli karena ia sudah menjadi tempat untuk cerita bagi Embun. Ia tentu saja selalu berada di sisi Embun. Namun ada saat di mana Alaska tak dapat menemani Embun, saat di mana ia harus keluar kota untuk meninjau bisnisnya yang tak dapat diwakilkan oleh karyawannya yang lain. Meski harus berjauhan sesekali, ia tak akan merasa khawatir karena Mommy akan selalu ada untuk menemani Embun. Tentu saja itu semua demi kebaikan Embun, apalagi saat ini kehamilan Embun sudah menginjak usia 7 bulan, usia di mana kehamilan Embun butuh perhatian yang baik. Sayang, besok aku ada kunjungan ke Desa Hujo. Pembangunan pabrik pengolahan teh di sana telah usai, jadi aku ingin pergi memeriksanya. Untuk sementara ini, tinggal sama Mommy dulu. Ya, iya, biasanya kan gitu. Tapi kenapa? Tanya Embun. Mas merasa ada yang aneh saja, katanya pelan. Sungguh baru kali ini ia merasakan perasaan yang aneh. Perasaan takut meninggalkan Embun sendiri. Meski ada Mommy yang selalu menemani, ia masih merasa tidak tenang. Atau kamu ikut dengan Mas aja? Ujar Alaska. Mas, mana bisa aku ikut perjalanan jauh jika perutku yang sudah membuncit seperti ini? Apalagi jalanan di sana tidak selalu mulus. Mas ingin aku lahiran di jalan? Sayang tidak. Mas merasa tidak tenang saja meninggalkanmu saat ini. Mas tak perlu khawatir lagi, kan ada Mommy dan Papi yang menemani aku. Mas pergi aja, aku pasti akan baik-baik aja. Baiklah, kalau ada sesuatu segera telepon Mas, kalau begitu. Pasti Mas. Baiklah, kalau begitu aku siapkan baju yang ingin Mas bawa dulu. Mas bantu. Keesokan paginya, Alaska lebih dahulu membawa Embun ke rumah Mommy untuk menginap selama beberapa hari ke depan di sana. Ya, selama Alaska pergi keluar kota, Embun akan menginap di rumah Mommy, karena di rumah Mommy banyak orang yang akan memperhatikan Embun. Meski ada Bibi yang selalu datang di rumah untuk membersihkan, Alaska lebih memilih meninggalkan Embun di bawah pengawasan Mommy. Bukannya Alaska tidak percaya pada Bibi di rumah, hanya saja setelah malam tiba, Bibi pekerja itu pasti akan pulang kembali ke rumahnya sendiri dan pastinya meninggalkan Embun sendirian di rumah mereka. Mungkin kali ini, Mas akan lebih lama pulangnya. Aku tahu, bukannya Mas sudah beberapa kali mengatakannya. Benarkah? Alaska langsung saja menghela napas pelan, namun hal itu mampu membuat Embun tertawa. Sesampainya di sana, Embun disambut oleh Mommy yang senantiasa tersenyum padanya. Mommy bahkan membukakan pintu mobil buat Embun. Sayangnya Mommy akhirnya datang juga, katanya langsung memeluk Embun sejenak sebelum melepaskannya dan bertanya, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Embun merasa baik, Mom. Syukurlah. Alaska yang melihat interaksi keduanya jadi tersenyum, lalu sedetik kemudian, ia pun berkata pada Embun dan Mommy, sayang, Mommy, aku pergi dulu. Iya, hati-hati di jalan, kata Mommy dan Embun yang hampir bersamaan.
Alaska pun masuk ke dalam mobil, lalu melajukan mobilnya menuju desa Hujo, sedangkan Mommy menggandeng tangan Embun untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya Mommy punya teman bicara lagi, katanya begitu senang. Yuk, kita ke samping rumah. Temani Mommy minum teh dan makan cemilan yang baru saja Mommy buat. Iya, Mom. Lagi, Mommy pun menggandeng lengan Embun menuju samping rumah. Sungguh, jika orang lain yang melihat mereka, pasti mereka akan mengira kalau Embunlah anak kandung Mommy di sini, bukan Alaska. Untung kamu datang lagi, sayang. Jadi Mommy nggak terlalu kesepian lagi, kata Mommy. Mereka pun bercakap-cakap sebelum perhatian Mommy teralihkan pada Bibi yang baru lewat di samping mereka dengan membawa sebuah barang dari kenangan masa lalu Mommy. Ah, tunggu Bi, ini mau diapain? Kok dikeluarkan begini? Kata Tuan, ini mau disumbangin ke panti asuhan Bu, karena kamar sebelah itu mau direnovasi. Apa? Serunya terkejut, di mana Tuan sekarang? Tuan masih ada di sana, Bu. Makasih, Gi. Mommy lalu beralih pada Embun. Sayang, tunggu Mommy di sini dulu, ya. Mommy ingin bicara sama Papi. Iya, Mom. Mommy pun segera pergi menemui Papi. Saat Mommy sudah sampai di sana, Mommy begitu terkejut saat melihat Papi sudah mengumpulkan barang-barang yang ingin disumbangkan di panti asuhan. Papi diseru Mommy membuat Papi terkejut. Honey, belum juga Papi menyelesaikan perkataannya, Mommy sudah lebih dahulu memotongnya dengan mengatakan, Papi ingin menyumbangkannya ke panti asuhan? Iya, Honey, Papi pikir lebih baik barang-barang ini diberikan ke panti asuhan saja. Di sana, banyak anak panti yang bisa memakainya bermain. Tidak bisa. Papi bisa berikan barang-barang lain di rumah ini, tapi jangan barang-barang dari kamar ini, atau kalau mau, Papi bisa belikan barang-barang yang mereka butuhkan. Honey, barang-barang ini hanya akan mengingatkan kita padanya, dia kini sudah tiada. Itulah tujuan Mommy. Mommy tidak ingin memberikannya pada orang lain, karena Mommy tidak ingin melupakannya. Papi tahu, tapi itu sudah lama berlalu. Tidak, itu hanya alasan Papi saja, karena Papi tidak pernah menginginkan keberadaannya. Sayang tidak seperti itu. Berhenti bicara, aku tidak ingin mendengar alasan Papi lagi. Mommy pun segera meninggalkan Papi dengan keadaan sedih. Embun yang baru tiba langsung saja merasa aneh saat Mommy hanya melewatinya begitu saja. Embun lantas saja ingin bertanya pada Papi. Namun belum juga Embun bertanya, sudah lebih dahulu Papi mengatakan, Nak, kamu ditemani Bibi dulu. Ya, Papi mau berbicara sama Mommy dulu. Mau tak mau Embun mengiyakan perkataan Papi. Iya, Ii. Papi pun segera menyusul Mommy ke kamar mereka. Di sana, Papi dapat melihat jelas foto berwarna hitam putih yang tengah Mommy pegang. Foto yang pernah membuat ia sangat menyesal karena telah berbuat buruk pada Mommy. Perlahan, Papi masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Mommy. Maafkan aku, sayang, kata Papi begitu pelan. Sebenarnya, jauh dalam lubuk hati Papi, Papi sangat tidak ingin menyumbangkan barang-barang itu. Tapi jika tak seperti itu, Mommy selamanya akan mengingat kenangan buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk itulah Papi memilih untuk memberikan barang-barang itu ke panti asuhan. Setiap aku memasuki kamar itu, tidak sedikit pun di hatiku terlintas masa lalu yang buruk. Aku masih menyimpannya, agar aku selalu ingat kalau dia pernah ada di hatiku. Aku hanya tidak ingin melupakannya. Biar bagaimanapun, dia adalah anak pertamaku. Dia anak yang aku sayangi. Dia adalah anak. Sayang cukup. Papi langsung saja menarik Mommy ke dalam pelukannya seraya mengatakan kata maaf berulang kali. Tolong jangan memaksaku untuk melupakannya lagi. Obe continue. Apa yang terjadi pada masa lalu Mommy dan Papi? By Zona Novel Romantis. Penasaran dan ingin tahu apa yang telah terjadi pada masa lalu Mommy dan Papi? Gampang kok. Kalian tinggal kunjungi kisah Mommy dan Papi dalam novel audio aku yang berjudul Terpaksa Menikahi Nona Muda.
Dijamin seru dan bikin ketagihan buat bacanya. Baiklah, sampai jumpa di sana. Gimana ceritanya, seru? Nggak? Mau yang lebih seru? Coba aja baca cerita kedua aku, yang berjudul Terpaksa Menikahi Nona Muda, dijamin seru deh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan bab berikutnya.